Di tengah kemegahan Nusantara pada abad ke-14, berdiri seorang tokoh yang namanya terukir dalam sejarah sebagai pemersatu Kepulauan Indonesia, Gajah Mada. Ia adalah Mahapatih Majapahit yang berambisi menyatukan Nusantara di bawah panji kerajaan terbesar pada masanya. Asal-usul Gajah Mada masih diselimuti misteri, catatan sejarah tidak secara eksplisit menjelaskan dari mana ia berasal atau siapa keluarganya. Namun, ia pertama kali muncul dalam sejarah sebagai seorang pemimpin pasukan Bhayangkara, pasukan elit yang bertugas melindungi raja dan kerajaan Majapahit. Pada tahun 1328, ketika terjadi pemberontakan Rakuti yang mengancam takhta Jayanegara, Gajah Mada membuktikan kesetiaannya dengan menyelamatkan sang raja dan mengembalikannya ke istana. Keberanian dan kecerdasannya membuatnya mendapat kepercayaan besar dari kerajaan, dan tak lama kemudian ia diangkat menjadi Patih Kahuripan, lalu dipindahkan menjadi Patih Kediri. Puncak karier Gajah Mada dimulai saat ia diangkat sebagai Mahapatih Majapahit pada tahun 3336 oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Dalam upacara pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, sumpah yang menyatakan bahwa ia tidak akan menikmati palapa, kenikmatan duniawi, sebelum berhasil menaklukkan seluruh Nusantara. Sumpah ini menjadi tonggak sejarah dan membuktikan tekadnya dalam memperluas kekuasaan Majapahit. Dengan strategi militer yang cerdik dan diplomasi yang kuat, ia mulai menundukkan kerajaan-kerajaan di luar Jawa, termasuk Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan sebagian Maluku. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Ekspansinya mencakup wilayah yang luas, meliputi hampir seluruh Nusantara. Beberapa kerajaan besar seperti Sriwijaya, Melayu, Paureulak, dan Samudra Pasai di Sumatera tunduk kepada Majapahit. Namun, ada satu peristiwa tragis yang mencoreng namanya, yaitu Perang Bubat. Peristiwa ini terjadi saat Gajah Mada menginginkan kerajaan Sunda tunduk kepada Majapahit. Namun, kesalahpahaman dalam diplomasi berujung pada pertumpahan darah yang menyebabkan gugurnya raja dan bangsawan Sunda. Tragedi ini membuat nama Gajah Mada meredup di lingkungan kerajaan. Setelah insiden Perang Bubat, posisi Gajah Mada mulai melemah. Beberapa kalangan di kerajaan tidak lagi mendukungnya. Ia akhirnya mengundurkan diri dari pemerintahan dan memilih untuk menyepi. Gajah Mada diperkirakan wafat sekitar tahun 1364. Namun, hingga kini, tempat peristirahatan terakhirnya tidak diketahui secara pasti. Gajah Mada bukan sekadar tokoh militer dan politik, tetapi juga simbol persatuan dan nasionalisme bagi Indonesia. Konsep Nusantara yang ia cetuskan menjadi inspirasi bagi pembentukan negara Indonesia modern. Namanya diabadikan dalam berbagai institusi, seperti Universitas Gajah Mada, UGM, nama jalan, serta berbagai monumen yang menghormatinya sebagai pahlawan bangsa. Gajah Mada adalah bukti bahwa dengan tekad kuat dan strategi cerdas, sebuah visi besar dapat diwujudkan. Ia bukan hanya seorang mahapatih, tetapi juga seorang legenda yang namanya tetap hidup dalam sejarah Nusantara.